الله ولي الذين آمنوا يهديهم إلى صراط مستقيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاهد في الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جند الحق وحزب الإيمان وأولئك من الصالحين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله في كل وقت لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر innahu kana tawwaba. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad, untuk mengeluarkan manusia dari zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, membangun peradaban yang tinggi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa manusia menuju al-falah, peradaban yang memuliakan harkat dan martabat manusia, memajukan ilmu pengetahuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Al-'izzu bila dhul, al-ilmu bila jahl, al-ghina bila faqr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena begitu kompleksnya persoalan umat waktu itu, maka beliau memulai dari yang paling mendasar, yang paling penting menjadi dasar perubahan selanjutnya, yaitu meluruskan akidah, membetulkan persepsi, mengokohkan tauhid dan meruntuhkan kemusyrikan. Namun masyarakat yang telah nyaman dengan status quo itu, seperti biasa sajalah, kata mereka, menentang dakwah Rasulullah SAW. Namun Rasulullah dan sahabat bersabar, terus berjuang melaksanakan perintah Allah ini sampai kepada tingkat jihad dengan harta dan jiwa. Dan dalam perjuangan tersebut Allah selalu memberikan pertolongan, tidak pernah berlepas tangan. Dalam masa-masa sulit Rasulullah dan sahabat selalu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain." Allah telah banyak memberikan pertolongan kepadamu pada banyak kesempatan, banyak peristiwa, dan termasuk pada Yaumul Hunain, pada perang Hunain. Allah menolong ketika Nabi dan muslimin dibaikot. Allah menolong ketika Nabi terusir, diburu untuk dibunuh ketika peristiwa hijrah. Allah menolong Rasulullah dan muslimin pada perang Badar, pada perang Hunain. Allah menolong dalam pengkhianatan Yahudi, ahli kitab yang lain. Banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saatnya Allah memberikan pertolongan dan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangannya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, al-fathu di sini adalah penaklukan kota Mekah. Kemenangan itu adalah penaklukan kota Mekah.
Dan adalah, kata beliau, suku-suku Arab menunggu momentum ini. Mereka mengatakan, kita tunggu, kita lihatlah. Kalau Muhammad berhasil mengalahkan kaumnya, yaitu Quraisy, setelah mengusir beliau, maka itu berarti beliau Muhammad adalah benar-benar seorang nabi. Ketika terjadi Futuh Makkah, suku-suku Arab itu berbondong-bondong segera untuk menyatakan diri mereka masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ibnu Katsir menambahkan, dalam waktu 2 tahun saja setelah peristiwa Futuh Makkah itu, tidak ada lagi suku-suku Arab kecuali mereka telah menyatakan diri memeluk agama Islam. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, yang menarik dalam peristiwa ini adalah bahwa Allah mengajarkan umat Islam suatu perspektif yang khusus, yaitu bahwa kemenangan Allah, bahwa itu adalah kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemenangan nabi, bukan kemenangan para sahabat, tapi adalah kemenangan Allah pada waktu yang ditentukan oleh Allah dengan cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan, kesuksesan yang hakiki adalah kemenangan dakwah, kemenangan ideologi, kemenangan fikrah, kemenangan nilai-nilai yang luhur yang akan membawa manusia kepada al-falah, al-azzu bila dhul, kemuliaan tanpa kehinaan, al-ilmu bila jahl, ilmu bukan bodoh, wal ghina bilal faqr, sejahtera bukan miskin. Oleh karena itu Allah memerintahkan Nabi untuk bertasbih, bertahmid, bersyukur kepada Allah apabila datang kemenangan itu, bersyukur atas nikmat iman, bersyukur atas nikmat Islam ini, bersyukur atas telah diberikan peluang oleh Allah untuk ikut serta dalam perjuangan menegakkan agama Allah, walaupun Allah mampu menegakkannya sendiri. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi beristighfar dari segala kelemahan. Mungkin kurang sabar dalam perjuangan, mungkin kurang kokoh dalam peperangan, atau mungkin kurang bersyukur. Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 10.000 tentara masuk Makkah tanpa perlawanan, akan tetapi dengan badan membungkuk di atas kendaraan, di atas kuda beliau sambil bertasbih, bertahmid dan istighfar. Istighfar kepada Allah dalam suasana kemenangan, tentara yang menaklukkan kota, tapi disuruh oleh Allah untuk bersyukur dan istighfar, jauh dari euforia kemenangan. Apalagi sombong, merasa diri hebat. Seorang sahabat berkata, "Hadza yaumu malhamah." Ini hari pembalasan, kata. Karena selama ini umat Islam telah disiksa, tapi Rasulullah mengatakan bukan. Hadza yaumu marhamah. Ini adalah hari kasih sayang. Bapak-bapak saudara rahimakumullah, ini adalah adab Nabi kita, bahkan adab para Nabi dan Rasul. Sebagaimana dulu Nabi Sulaiman mengatakan ketika mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis, sebelum mengedipkan mata, Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Ini dari karunia Allah Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur ataupun kufur. Ma'asyiral muslimin, pelajaran dari surat pendek ini ialah yang pertama,
kemenangan dan kesuksesan umat Islam yang kita cita-citakan dan kita perjuangkan haruslah berupa kemenangan ideologi, kemenangan fikrah Islam, kemenangan ajaran Islam. Apabila ajaran hukum dan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala diamalkan, benar-benar diamalkan dan menjadi pedoman oleh umat kita, itu yang namanya kemenangan. Begitu juga untuk kita sebagai pribadi yang dalam perjuangan, karena hidup ini adalah perjuangan. Kita baru dianggap berhasil dalam hidup, menang dalam menempuh perjuangan hidup itu apabila iman kita kuat, apabila ibadah kita sahih, apabila akhlak kita mulia. Kalau tidak, walaupun ilmu tinggi, harta berlimpah, kekuasaan tidak terbatas, kalau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah percuma, sia-sia, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam kehidupan berbangsa dan negara ini juga demikian. Bangsa kita juga tengah dalam perjuangan menggapai cita-cita bangsa namanya. Ada itu dalam konstitusi kita. Dan Allah alhamdulillah telah banyak menolong bangsa ini. Allah telah tolong kita merdeka dari Belanda. Allah telah tolong kita bebas dari penjajahan Jepang. Allah telah tolong kita dari pengkhianatan PKI. Ingat tanggal 30 September. Banyak sekali Allah telah menolong kita. Kita menunggu pertolongan Allah apabila digabungkan oleh Allah dengan kemenangan. Yaitu apabila nilai-nilai agama Allah, Islam ini benar-benar telah menjadi roh bangsa kita. Diyakini, benar-benar diamalkan dari rakyat sampai pemimpinnya. Inilah baru kemenangan. Pemimpin, pemerintah yang sukses ialah pemerintah yang berhasil membangun jiwa bangsa ini di samping membangun badannya. Bahkan membangun jiwa itu lebih utama dan lebih berat. Oleh karena itu, berdoalah, orientasikanlah semua amal usaha itu untuk mencari redha Allah, maka Allah akan menolong. Wala yansurannallahu may yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti akan menolong kaum yang menolong, yang memenangkan agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Tidak ada yang berat, tidak ada yang kuat kalau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina immakkanahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Kaum yang apabila mendapatkan pertolongan Allah, apabila diberikan kekuasaan oleh Allah, mereka menegakkan salat. Tentu bukan salat formalitas, ritual saja, tetapi benar-benar kaum yang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan dunia ini untuk mencari akhirat. Kaum yang benar-benar takut kepada murka Allah dan harap kepada rahmatnya. Salat yang mampu mencegahnya berbuat keji, berbuat fahsya, kejahatan seksual dan mungkar yang bermacam-macam. Salat yang mampu menghalanginya dari korupsi. Kaum yang menunaikan zakat, ini bentuk dari keadilan ekonomi, di mana semua orang mendapatkan minimal kebutuhan pokoknya, tidak ada yang kelaparan.
orang yang kaya peduli dan membantu yang lemah sehingga tidak terlalu jauh, terlalu dalam kesenjangan ekonomi, sehingga terwujudlah konsep bahwa umat ini ibarat satu tubuh. Kalau satu tubuhnya sakit, yang lain pun juga merasakannya. Terakhir, kaum yang ditolong oleh Allah adalah kaum yang menyuruh yang ma'ruf, perbuatan baik, memerintahkan, tentu setelah diyakininya itu jadi baik dan diamalkannya. Bukan hanya menyuruh tapi tidak mengamalkan. Melarang perbuatan mungkar setelah mereka menjauhinya. Inilah kaum yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, moral dan nilai-nilai luhur. Semuanya akhirnya terpulang kepada Allah. Walillahi aqibatul umur. Ini ajaran Allah, Allah yang akan memenangkannya. Kemenangan akhirnya adalah kemenangan Allah pada waktu dan cara yang ditetapkan oleh Allah, bukan kemenangan pribadi, bukan kemenangan golongan, bukan kemenangan partai apapun. Inilah kemenangan yang akan membawa kebahagiaan untuk semua, membawa umat manusia pada kemuliaan, kemajuan dan ketinggian peradaban. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.